Baik, sesi kedua kita akan membahas tentang kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan adalah keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh, tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Kita perhatikan anak-anakku ya, ketika kita di kota-kota besar itu sudah jarang sekali lahan untuk bermain ya. Bahkan jalanan pun dipakai untuk bermain bola. Baik, apa sih penyebab kelangkaan itu? Penyebab kelangkaan itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam. Di alam itu sudah tersedia banyak benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Namun, karena tidak semua benda tersebut dapat diperbarui, maka jumlahnya pun terbatas. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Ya. Jadi kalau kerusakan sumber daya alam itu memerlukan apa? Waktu yang lama untuk memperbaikinya ya. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus berhati-hati menggunakan sumber daya yang di alam ya. Karena kerusakan di alam itu sebagian besar diakibat oleh ulah tangan manusia. Zuharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Itu sudah jelas ya, kita sama-sama tahu. Yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Jadi keterbatasan manusia untuk mengolah itu terjadi karena kekurangan apa? Karena kekurangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau juga bisa karena kekurangan modal dan faktor-faktor lain ya. Kemudian yang keempat adalah peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana kebutuhan yang atau pemuas kebutuhan ya. Kita sudah sama-sama tahu bahwa benda atau alat pemuas kebutuhan itu jumlahnya terbatas. Kemudian kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas ya. Jadi kalau kemampuan kita untuk mengolahnya itu bergantung pada apa? Pada faktor-faktor seperti ilmu pengetahuan, modal, dan lain-lain. Sedangkan jumlah dan jenis yang dibutuhkan terus bertambah ya. Sekarang kita masuk ke masalah ekonomi menurut aliran modern dan aliran klasik. Kalau kita bicara aliran klasik itu ada tiga ya, yaitu adalah masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Sedangkan menurut aliran modern itu ada tiga juga ya. Ada yang pertama adalah apa yang diproduksi, what ya. Bagaimana memproduksi, how, dan untuk siapa barang diproduksi, for whom ya. Baik, berikutnya adalah masalah ekonomi dalam konteks ekonomi makro. Apa sih makro itu? Secara global ya. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Kita lihat sekarang dalam masa pandemi COVID-19 ya, pertumbuhan ekonomi ya, itu secara global itu mengalami penurunan. Bahkan Singapura itu sudah resesi. Apa itu resesi? Ya, ini perlu dicatat sama anak-anakku sekalian ya, karena ini akhir-akhir ini di masa pandemi COVID-19 kita sering mendengar istilah-istilah ekonomi. Jadi resesi adalah kemerosotan atau kondisi ketika produk domestik bruto menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif ya. Itu namanya resesi. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Indonesia tetap stabil perekonomian, pertumbuhan ekonominya ya, dan tidak mengalami resesi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah masalah ketidakseimbangan atau ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Maksudnya apa?
Yaitu maksudnya adalah kondisi perekonomian di mana uang yang beredar tidak sesuai dengan jumlah barang yang dan jasa yang ada di masyarakat. Sehingga nilai uang bisa naik atau turun secara drastis ya. Ini adalah masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Berikutnya adalah kalau kita bicara ketidakstabilan kegiatan ekonomi ya, itu memiliki dampak ya. Kalau dampak negatifnya apa? Inflasi yang tinggi ya, keterbatasan alat pemenuh kebutuhan ekonomi, melonjaknya angka pengangguran dan pendapatan masyarakat yang rendah. Yang ketiga adalah masalah pengangguran. Apa sih yang dimaksud dengan pengangguran? Kalau kita mendengar kata pengangguran pasti sudah tidak heran ya. Itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, biasanya begitu. Tapi salah ya. Jadi yang dimaksud dengan pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Jadi kalau dimaksud dengan pengangguran adalah angkatan kerja. Jadi kalau angkatan kerja itu angkatan yang sudah lulus SMA, yaitu udah kerja ya. Ada juga lulus SMP itu sudah bisa. Tapi kalau SD misalkan anak SD kelas 5 sudah kita bully dengan pengangguran misalkan, itu salah. Jadi di sini ada angkatan kerja. Yang berikutnya adalah masalah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor ya. Antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi dan bahkan spekulasi ya. Itu inflasi. Yang kelima adalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Apa itu neraca perdagangan? Kalau bicara perdagangan ini kan global ya, makro, berarti neraca ekspor impor. Perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara ya pada periode tertentu. Kalau neraca pembayaran, apa itu neraca pembayaran? Merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu ya. Itu neraca pembayaran. Baik, kita masuk ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu ada 4 macam ya. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah teknik produksi dipelajari secara turun-menurun. Jadi warisannya. Modal sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter ya. Jadi kalau misalkan pertukaran jual beli ya dengan sistem barter ya. Belum mengenal pembagian kerja, kemudian terikat tradisi, dan tanah merupakan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Nah, itu adalah sistem ekonomi tradisional. Kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi komando berpusat ya. Apa itu sistem ekonomi komando? Sistem ekonomi komando yaitu peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya gimana? Alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Yang kedua, rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Ini biasanya adalah negara-negara yang bersifat kerajaan ya. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah kebalikan dari sistem ekonomi komando. Mengapa? Karena sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi ya. Kalau ditanya tentang kegiatan ekonomi berarti produksi, distribusi, dan
konsumsi itu dilakukan oleh siapa? Swasta atau masyarakat ya. Kalau komando itu terpusat ya dikuasai oleh negara, kalau ekonomi sistem pasar ya itu dikuasai oleh swasta atau masyarakat bisa berperan langsung. Ciri-cirinya apa? Semua sumber daya produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat. Kemudian setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan ya. Dan yang terakhir adalah kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar ya. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi ya. Baik, demikian materi ekonomi pada sesi kali ini. Kurang lebihnya Bapak memohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.